Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to E4I channel, English for Indonesians. I hope you all will enjoy the lessons about English in this channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang TOEFL Structure 1, Sentences with One Clause. Di sini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara menjawab soal-soal TOEFL Structure. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas satu saja dulu, satu tips terlebih dahulu. Untuk tips berikutnya akan saya bahas di video selanjutnya. Tips yang pertama adalah find the subject and the verb in every sentence. Beberapa kalimat dalam bahasa Inggris terkadang hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Ingat, yang namanya kalimat adalah minimal ada satu subjek dan ada satu verb. Jadi yang namanya kalimat, a sentence, itu a subject plus a verb. Ya. Untuk subjek, ya, yang berhak menjadi subjek di sini adalah jenis kelas kata yang kita katakan noun atau kata benda. Nah, jadi di sini hanya noun yang berhak menjadi subjek dari sebuah kalimat. Untuk verb tergantung dari jenis verbnya, apakah verbnya transitif atau intransitif. Apabila verb transitif ya berarti verb tersebut membutuhkan objek. Nah, artinya akan ada noun lain setelah verb tersebut. Sedangkan yang intransitif berarti verb tersebut tidak memerlukan objek, yang artinya tidak akan ada noun setelah itu. Biasanya yang untuk intransitif ini setelah verb bisa jadi dia titik atau bisa jadi dianya diikuti oleh adverb, kata keterangan apapun itu. Bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, atau manner juga bisa. Oke. Di dalam soal TOEFL structure, untuk menemukan yang namanya subjek dan verb itu sangat penting bagi kita untuk menemukan yang mana subjek dan yang mana verb. Saat kita sedang menganalisa soal TOEFL structure dan ternyata kita tidak menemukan subjek dari soal tersebut, itu artinya kita disuruh untuk memilih jawaban yang memiliki muatan subjek. Ya, ingat, subjek adalah noun. Gitu ya. Berarti yang kita cari adalah noun. Apabila ada pilihan jawaban yang selain noun, dapat dipastikan bahwa itu bukan jawabannya. Selanjutnya, apabila dalam soal TOEFL tersebut tidak kita temukan verbnya, ya berarti kita dituntut untuk memilih jawaban yang berbentuk verb atau kata kerja. Atau bisa jadi yang namanya TOEFL structure itu terkadang subjeknya double gitu ya. Ada dua subjek di situ. Kita akan disuruh memilih yang mana subjeknya. Ya, atau bisa jadi dianya double verb. Verbnya ada dua ya, dan kita disuruh memilih kira-kira yang cocok yang mana verbnya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi intinya untuk TOEFL structure itu soalnya biasanya berbentuk menanyakan subjek dan verb. Ya, bisa subjeknya tidak ada atau verbnya yang tidak ada, atau bisa saja subjeknya itu double atau ada dua, atau bisa saja verbnya itu juga ada dua. Kita disuruh memilih biasanya. Kita disuruh menganalisa. Jadi di sini nanti kita akan belajar menganalisa kalimat terlebih dahulu ya. Ya, sekarang coba kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat contoh yang pertama. Last week, when fishing for trout at the nearby mountain lake. Di sini kita coba memulai menganalisanya untuk ini ya. Jadi untuk mempermudah kita, kalau saya biasanya dalam hal ini saya berusaha untuk menemukan verbnya terlebih dahulu. Nah, dalam sebuah soal structure-nya, temukan verbnya terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita sudah menemukan verb di dalam soal tersebut, ya nantinya untuk menentukan subjek itu lebih mudah. Ya,
Kenapa saya katakan lebih mudah? Ya, kita tahu yang namanya subjek itu hadir pasti sebelum verb. Jadi ketika kita sudah temukan verbnya yang mana, ya kita fokus saja pada kata yang hadir sebelum verb tersebut. Apabila ada kata-kata yang hadir setelah verb tersebut, ya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ya, intinya di sini kita pastikan bahwa kalimat atau soal tersebut ada subjeknya dan ada verbnya, dan itu benar, tidak double subjek dan tidak double verb juga. Ya. Kalau kita lihat di sini, last week when fishing for trout at a nearby mountain lake. Di sini yang mana coba verbnya? Last week verb bukan. Ya. When verb? Iya. Ya. When ini verb. Ini verb 2 ya. Saya yakin kalian semua sudah tahu ini verb 2 dari kata go. Ya. Go fishing. Ya, setelah ini berarti kita dapat ya verbnya ya. Setelah ini ada lagi nggak verbnya? Ada fishing. Fishing ini bukan verb ya. Ya, ini recreational, go plus recreational. Jadi biasanya setelah kata go itu kalau ngomongin recreational pasti dalam bentuk ing dianya. Fishing. For trout ini noun karena biasanya for ini diikuti oleh noun. Kemudian ada at the nearby mountain lake. Ya, ini PP. Ya, berarti benar ya. Tidak ada verb yang lain selain when. Ya, berarti dalam soal ini kita sudah menemukan verbnya, ya, yaitu when. Ya. Sekarang kita tinggal temukan subjeknya. Ya, di sini hanya ada kata sebelum when hanya ada kata-kata last week gitu ya, last dan week. Ya. Ini satu kesatuan, last week ini satu kesatuan. Ya. Apakah ini noun atau noun phrase? Ya. Ya, subjek ini bisa berarti ini kan subjek sama dengan noun, dan noun ini bisa berbentuk kata, sekali lagi bisa berbentuk kata, bisa berbentuk frase, atau bisa juga berbentuk klausa ya. Dan itu semuanya bisa menjadi subjek selama dianya noun. Ya, karena noun itu ada noun kata atau noun phrase, ada noun clause gitu. Itu semuanya bisa menjadi subjek. Kalau kita kembali lagi ke sini, last week ini apakah last week ini noun atau noun phrase? Ya. Bukan. Ya. Last week ini adalah keterangan waktu. Last week, minggu lalu. Keterangan waktu. Ya, atau adverb of time. Ya, ini adverb of time. Ya. Jadi di sini verb ada, tapi sebelum ini ada adverb. Dan kita tidak menemukan noun. Ya. Berarti kalimat atau soal ini kekurangan subjek. Kalimat ini kurang subjek atau tidak ada subjek. Berarti nanti apabila ada pilihan jawaban gitu ya, ya kita cari pilihan jawaban yang berbentuk noun atau kata benda. Apabila ada jenis kata yang lain dalam pilihan jawaban, ya dicoret saja, dapat dipastikan bahwa itu bukan jawabannya. Nah, oke, ini nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Kita lihat di sini, kita cari dulu verbnya ya, ingat ya. Untuk mempermudah kita cari saja dulu verbnya. A job, apakah verb? Bukan. On the day shift, apakah verb phrase? Itu juga bukan. The night shift juga bukan verb phrase. At the plant, itu juga bukan. Available juga bukan verb ya, bukan verb ya. Berarti kalimat ini dapat dipastikan bahwa tidak ada verb ya. Untuk subjeknya ada tidak? Coba kita lihat ya. Ada, ini kalimat nomor 2 ini atau soal nomor 2 ini diawali oleh artikel e. Ini artikel ya. Artikel itu ada 3, ada e. Contohnya ya, ada e, ada en, ada the.
ada yang definite article yaitu the, dan ada yang indefinite article atau an di sini ya. Artinya apa di sini? Artinya di sini apabila ada di sini dapat dipastikan bahwa di sini atau artikel di sini pasti akan diikuti oleh yang namanya noun. Kenapa? Karena fungsi daripada artikel adalah untuk menjelaskan noun. Jadi a job di sini ini satu kesatuan ya. Ini yang kita katakan noun phrase. Ini noun phrase. Berarti kita dapat nih noun phrase-nya. Berarti ini besar kemungkinan ini subjeknya. Nah, kita lihat selanjutnya. Terus ada kata di sini, ada kata on, preposisi ya. Setelah preposisi ini biasanya ada nounnya, noun phrase ya. Ini ya, ini noun phrase ya. The day shift. Or ini kan conjunction, jadi the night shift ini memiliki kesetaraan dengan the day shift. Ini noun phrase, cuma yang jadi masalah di sini adalah the day shift or the night shift di sini didahului oleh preposisi on. Ya. Jadi yang seperti ini kita katakan prepositional phrase. Ya. Jadi ini prepositional phrase. Walaupun the day shift itu adalah noun phrase gitu ya, the night shift itu juga noun phrase. Cuma noun phrase-nya akan menjadi gugur karena ada preposisi di depan ya. Nah, jadi noun phrase di sini the day shift dengan the night shift itu bagian daripada preposisi on. Ini kita katakan prepositional phrase. Oke. Terus selanjutnya ada kata at the plan ya. At the plan available gitu ya. Plan sini juga dianya noun phrase. At-nya di sini preposisi. Jadi sama seperti ini. Jadi ini adalah prepositional phrase. Berarti tidak kita temukan noun phrase yang lain yang bisa menjadi subjek. Berarti dapat kita pastikan bahwa subjeknya adalah a job. Ya. Karena di sini a job ini menandakan bahwa jobnya ini atau nounnya ini adalah singular. Ya. Karena ini singular, ya, berarti nanti apabila ada pilihan jawaban, pilihlah jawaban yang nounnya itu singular. Nah, gitu ya. Sekali lagi kesimpulannya adalah kalimat nomor 2 ini tidak lengkap karena tidak ada verb, tidak kita temukan verb. Subjeknya ada, apa subjeknya? A job. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini, the new computer program has provides a variety of helpful applications. Kita mulai dari tengah, kita cari verbnya. Bukan verb, computer bukan verb, program juga bukan verb, has ini verb, provides juga verb. Ini verb. Provides ini ada penambahan s, dapat dipastikan bahwa ini adalah verb 1. Untuk has ini bisa menjadi 2 gitu ya. Has ini bisa berperan sebagai main verb ya, apabila tidak ada verb lain yang mengikuti ya. Apabila ada verb yang lain mengikuti, berarti has ini akan menjadi auxiliary verb ya. Kalau has ini merupakan sebuah auxiliary verb, biasanya verb yang akan mengikuti itu bentuk ketiga ya, verb yang bentuk ketiga atau past participle. Di sini ada has, tapi di sini dia diikuti oleh verb 1 bukan verb 3. Gitu ya. Jadi kalau has ini merupakan main verb, kita tidak butuh provides ya. Kalau dia merupakan verb. Ya. Tetapi apabila has ini adalah kita jadikan auxiliary verb, berarti provides ini harus berubah bentuknya menjadi bentuk ketiga ya, bukan ke satu lagi. Dia harus bentuk ketiga, provided. Ya. Jadi di sini dapat dipastikan bahwa ada masalah dengan
verb di soal atau nomor 3 ini, contoh nomor 3 ini. Terus verbnya ada masalah di sini, kita sekarang pastikan dulu ada nggak subjeknya gitu ya. Yang jelas masalah pertama adalah ada verbnya, ada nggak subjeknya. Di sini hampir sama dengan yang di atas tadi ya, dia ada artikel e. Kalau yang nomor 2 tadi, sekarang nomor 3 dia ada artikel the, ya, definite article. Ada kata new, ini adjective, ada computer program ya. Oke. Ya. Jadi ini satu kesatuan ini, the new computer program, ini kita sebut dengan yang namanya noun phrase ya. Ini murni noun phrase. Kenapa murni noun phrase? Karena di depan the atau artikel the ini tidak kita temukan yang namanya preposisi. Berarti ini dapat dipastikan bahwa ini murni noun phrase. Karena ini noun phrase berarti dia bisa menjadi subjek. Jadi nomor 3 ini, contoh nomor 3 ini ada masalah pada verbnya. Ya, jadi kita harus memperbaiki verbnya. Kalau kita baca di sini, the new computer program has a variety of helpful applications, itu juga bisa. Ya, provide-nya tidak kita gunakan ya. Ya, atau bisa jadi provide-nya kita ganti verb 3, has provided a variety of helpful application, itu juga bisa. Secara meaning dia masuk akal semuanya. Ya, berarti di sini ada masalah di provides-nya. Ya, biasanya kalau dalam soal TOEFL yang kan ada garis bawah seperti itu ya, biasanya dia provides ini akan digaris bawahi. Ya, provides ini yang harus kita perbaiki. Oke. Ini contoh soal ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh soal TOEFL-nya. TOEFL example 1. Di sini kita coba memasuki contoh soal TOEFL. Di sini dimulai dengan titik-titik gitu ya. Titik-titik was back up 4 miles on the freeway. Ya, titik-titik, kemudian setelah titik-titik di sini ini verb ya. Was back up. Ya. Setelah titik-titik dia langsung to be was. Ya, berarti di sini ada verbnya ya. Soal ini ada verbnya. Ada nggak subjeknya? Berarti di sini karena di sini verbnya sudah ada, ya, ada verb phrase di sini. Berarti kita di sini apa yang kita butuhkan di sini? Iya, di sini kita butuh noun. Ya, entah itu noun satu kata atau dia sebagai noun phrase. Ya. Intinya di sini kita butuh subjek. Ya. Ingat-ingat, karena kita butuh subjek di sini berarti kita butuh jenis kata atau kelas kata yang kita namakan noun atau kata benda. Nah, sekarang kita udah dapat ya, kita butuh kata benda di sini. Kita lihat dulu tapi di sini ini verbnya to be, dia menggunakan to be was. Ya, ini menandakan kalau was ini berarti menandakan bahwa subjeknya itu singular. Ya. Singular. Berarti nanti kita akan memilih pilihan jawaban yang berbentuk noun dan singular. Pilihan jawabannya. Di A ini ada kata yesterday. Apakah yesterday ini noun? Tentu bukan. Yesterday kemarin, keterangan waktu kan. Berarti A ini bukan pilihan jawaban yang kita inginkan. Ini salah. A ini salah. Ini salah. Terus kemudian B, in the morning. Apakah ini noun? Tidak. Ya, ada preposisi di sini. Ya. Ini bisa menjadi prepositional phrase atau bisa juga ini keterangan waktu ya, in the morning. Ya. Yang jelas ini bukan noun ya, berarti ini bukan jawabannya juga. B juga salah.
Kemudian C, traffic. Traffic noun bukan? Iya. Traffic ini noun. Karena ini noun, jadi ada kemungkinan ini jawabannya ya. Cuma kita keep dulu, kita lihat pilihan jawaban yang terakhir. Pilihan jawaban D itu ada kata cars. Ya, dia pakai S di sini ya. Cars. Car. Ya. Car ini noun bukan? Iya. Car itu noun. Nah, tapi karena di sini ada S berarti nounnya yang plural ya. Plural. Kalau untuk yang di atas trafficnya nggak ada S ya. Berarti menandakan bahwa noun ini singular. Ya. Kalau kembali mengacu pada soal kita, ya, titik-titik was backup, kita kan tadi butuh subjek ya. Berarti kita butuh noun. Noun yang seperti apa? Karena verbnya ini dia menggunakan auxiliary verb yang to be was, berarti kita butuh yang singular. Jadi antara C dengan D, jawaban yang paling benar adalah yang C, traffic, karena dia singular. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah C. Oke, untuk pengetahuan selanjutnya, huruf S yang di cars ini ya, huruf S yang di cars ini, intinya huruf S itu dia bisa menempel pada dua jenis kata. Ya. Yang pertama, S ini bisa nempel pada kata benda atau noun. Apabila noun itu ditempeli atau diakhiri oleh S atau IS, itu artinya noun tersebut jamak ya, atau plural. Ya, kalau nggak ada S, noun nggak ada S atau IS-nya, artinya noun tersebut noun singular. Ya. Terus S ini juga bisa menempel pada S atau IS ya, bisa menempel pada verb. Ya. Verb apabila diakhiri oleh S atau IS, artinya verb tersebut verb pertama, menandakan bahwa subjeknya itu orang ketiga tunggal ya, atau bisa jadi subjeknya itu he she it, yang tadi agak orang ketiga tunggal ya, he she it itu biasanya menggunakan S atau IS pada verbnya kalau dia present tense, atau bisa juga S atau IS pada verb itu menandakan bahwa subjeknya itu singular. Jadi kebalikannya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan pada TOEFL example 2. Engineers for work on the new space program. Ya, jadi ada kata engineers di sini, ada S ya. Engineer ya, orang ini ya, berarti di sini noun ya, karena ada S berarti nounnya plural ya, noun yang plural. Karena sudah ada noun di sini, jadi ada kemungkinan, besar kemungkinan ini adalah subjek ya, besar kemungkinan ini subjek. Kemudian kita cari verbnya, ada nggak verbnya ya, titik-titik, ada kata for, ada kata work. For bukan verb ya, work di sini kalau tidak ada for, mungkin kemungkinan besar work ini adalah verb. Cuma karena di sini ada kata for sebelum work, jadi dapat dipastikan bahwa work di sini adalah noun. Bukan verb. Awas jangan terkecoh ya. Ingat saja apabila kalian ketemu for ini biasanya diikuti oleh noun. Ya. For tidak bisa diikuti oleh verb. Ya, jadi walaupun bentuknya work seperti ini, mungkin kalau bagi kalian yang tidak tahu ini akan mengira bahwa ini verbnya, padahal bukan. Ya, satu kata dalam bahasa Inggris itu terkadang dia bisa mempunyai banyak peranan. Satu kata ini bisa dianya menjadi subjek, ya, bisa menjadi noun, atau bisa juga dia menjadi verb. Ya, tergantung posisinya dia ada di mana. Ya, kalau posisi seperti ini, work di sini, ya, work yang ada di sini, ini noun bukan verb. Kenapa? Karena ada for di sini. Ya.
Oke, berarti belum ya, kita belum ketemu verbnya. Terus ada kata on the new space program. Ya, ada preposisi on. Ya, walaupun the new space program di sini adalah noun phrase, ya, tapi karena di sini ini prepositional, ya, preposisi, berarti NP di sini bagian daripada preposisi. Dia berubah menjadi prepositional phrase PP. Ya, berarti ada tidak verbnya? Tidak ada. Ya, subjeknya ada, itu ada nounnya sih, engineers, S berarti dia plural, tapi verbnya nggak ada. Berarti di sini kita dituntut untuk mencari pilihan yang berbentuk verb. Ya, verb yang seperti apa? Verb yang jamak. Ya, sekarang kita coba lihat pilihan jawabannya. Yang ada kata necessary. Ya, apakah necessary ini verb? Bukan. Necessary bukan verb. Jadi A ini bukan jawabannya. Terus untuk pilihan B ada kata are needed. Ada are needed ya. Verb bukan ini? Iya. Ini adalah verb. Kalau ada to be terus diikuti oleh verb 3 seperti ini atau past participle seperti ini berarti kalimat ini kalimat pasif ya. Yang ada to be, ada verb 3 artinya kalimat ini kalimat pasif. Ya. Dia menggunakan kata are di sini. Berarti menandakan bahwa subjeknya itu plural ya atau jamak. Nah, tadi di atas di contoh ini engineers, ini S. Ya, ya plural ya. Berarti kalau B ini adalah jawabannya masuk akal ya. Karena S sama R di sini dia cocok gitu ya. Agree. Ya, tapi kita keep dulu karena kita belum lihat pilihan jawaban C dengan D. Kita pastikan dulu bahwa C dengan D itu tidak lebih benar daripada B. Ya, jadi B ini ada kemungkinan jawabannya. Sekarang kita lihat dulu C. C. Hopefully. Apakah hopefully itu verb? No, tidak. Ada kata li di sini. Ya. Ini bukan verb. Ya, berarti ini bukan jawabannya juga karena dia bukan verb. Ya. Kemudian ada next month. Apakah next month ini verb? Ya tidak, jelas next month. Next month gitu ya, bulan depan. Berarti ini adverb ya, keterangan waktu. Sedangkan kita tadi butuh verb. Jadi dari keempat pilihan jawaban ini A, B, C dengan D yang bermuatan verb itu hanya B. Berarti pilihan jawaban kita jatuh pada B. Oke. Baik, saya rasa sekian pembahasan saya tentang TOEFL Structure 1 sentences with one clause. Find the subject and the verb in every sentence. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.